Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Ludovicus Boli, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Yapentom 2 Maumere, yang beralamat di Jalan 2 Toru nomor 1B, Kelurahan Beru, Kabupaten Sika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 22869050250 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya melakukan praktik pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Katolik sebagai salah satu syarat ujian PPG. Tema pembelajaran hari ini, kemampuan dan keterbatasanku, pada subtema aku memiliki kemampuan. Materi ini terdapat pada kelas 7 semester 1 tahun 2023. Mohon masukan dosen penguji agar saya bisa memperbaikinya demi pembelajaran yang lebih bermutu bagi anak-anak didik. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Coba kita periksa kerapian dulu. Beres semua? Beres. Tidak ada yang bermasalah ya? Tidak. Kita mulai kegiatan kita dengan doa. Saya minta Bisi memimpin kita dalam doa pembuka. Marilah Pak Guru dan teman-teman kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga Kau perkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Kami mohon padamu ya Bapa, dampingilah dan bimbinglah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Akhirnya ya kami mohon berkat dan perlindungan-Mu dalam setiap langkah kami. Semoga apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepadamu. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih. Dulu kehadiran untuk kelas. Siapa yang tidak hadir? Putri. Siapa yang tidak hadir? Asni, Nina, kemudian Christine. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Pada pelajaran kali lalu
kita belajar tentang apa? Aku citra Allah yang Yes. Aku citra Allah yang unik. Kita belajar apa di sini? Ya. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Tepuk tangan. Yes. Kali kita belajar apa? Tentang diri kita yang diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Sebagai citra Allah, kita diciptakan itu segambar atau serupa dengan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Kita semua berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah. Sama ya. Sampai terus naik. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kemampuan. Jadi, semua kita sejak kita lahir sudah diberi kemampuan. Allah menciptakan kita dan membekali kita dengan berbagai kemampuan. Coba sebutkan kemampuan yang ada pada diri. Bernyanyi, tepuk tangan. Tidak? Main bola. Main bola, tepuk tangan. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Mengapa kemampuan itu dikembangkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan masuk pada pelajaran kita hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran. IJ bisa baca? Satu, melalui kegiatan refleksi, pengamatan dan tanya jawab, siswa dapat mengemukakan kemampuan yang dimiliki baik menurut pandangan sendiri maupun orang lain. Terus? Dua, melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, peserta didik dapat memahami ajaran tentang talenta atau kemampuan berdasarkan Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Tiga. Tiga, melalui berdiskusi, peserta didik dapat menemukan cara dalam usaha mengembangkan kemampuan. Baik, tepuk tangan untuk. Jadi, yang pertama, melalui kegiatan refleksi, pengamatan, dan tanya jawab, kamu dapat menemukan kemampuan yang dimiliki, baik berdasarkan pengamatan sendiri atau juga berdasarkan Orang lain. dari orang. Lain. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, kita memahami ajaran tentang talenta atau kemampuan berdasarkan Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kamu mengemukakan cara dalam mengembangkan. Jadi setelah kita temukan kemampuan kita, kemudian kita refleksikan dalam terang kitab suci. Dan
Dari sana kita akan menemukan bagaimana cara untuk mengembangkan. Bisa? Bisa. Semangat. Semangat tidak? Baik, kita mulai. Kegiatan pembelajaran kita nanti itu kita menggunakan metode saintifik. Ada yang pertama mengamati, menanam, mengeksplorasi, mengasosiasi, atau mengadakan, mengaplikasikan. Baik, kita masuk pada bagian pertama. Sambil mengamati, perhatikan, bisa menulis ya, apa yang Anda amati. Anda bisa sementara menulis apa yang Anda amati. Oke, kita lihat yang pertama, video pertama ya. Video yang pertama ini dari seorang pemain sepak bola nasional, namanya Marcel. Marcelino Ferdinand Filipus yang lahir tanggal 9 September tahun 2004 adalah pemain sepak bola yang bermain sebagai gelandang serang dan sayap kanan untuk tim Persebaya Surabaya dan tim nasional Indonesia. Marcelino adalah adik dari Octavianus Fernando, pemain klub PSIS Semarang. Dua bersaudara ini pernah sama-sama bermain untuk Persebaya pada musim lalu, sebelum Octavianus bergabung dengan PSIS Semarang. Marcelino dikenal sebagai pemain yang lincah dan mampu mencetak gol dari luar kotak penalti. Pada 2021, Marcelino pernah masuk daftar 60 pemain muda dengan talenta terbaik yang dirilis oleh The Guardian. Marcelino gabung dengan Persebaya di Liga 1 musim 2021-2022. Debutnya pada tanggal 11 September tahun 2021 melawan Persikabo. Pada tanggal 6 November tahun 2021, dia mencetak gol pertamanya pada laga imbang 2-2 menghadapi Arema FC. Marcelino melakukan debut bersama timnas Indonesia U17 saat melawan Vietnam pada kejuaraan Piala AFF U16. Gol pertamanya dicetak pada pertandingan tersebut dengan skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Oke, sudah lihat video satu tadi. Sekarang kita lihat video kedua. Ini data dan profil Nono juara matematika dunia. Nama Nono, bocah berusia 8 tahun asal Nusa Tenggara Timur itu menjadi perbincangan di media sosial karena berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi matematika dunia di International Abacus World Competition 2022. Meskipun masih duduk di kelas 2 SD, dia mampu mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Pemilik nama lengkap, Caesar Acadius Hendrik Meo Tunai atau akrab disapa Nono, merupakan murid kelas 2 SD Impres Burain 2, Desa Retrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nono pun sukses menyingkirkan 7.000 peserta lain dari seluruh dunia. Dia berhasil mengerjakan 15.201 dokumen, di mana masing-masing dokumennya berisi 10 soal selama kurun waktu 1 tahun. Menariknya, semua soal yang dibagikan secara virtual tersebut memakai bahasa Inggris. Dari pengakuan orang tuanya, Nono suka belajar sejak umur 4 tahun. Di usia yang baru menginjak 5 tahun, Nono terbilang anak yang sudah lancar membaca. Sejak saat itu, dia aktif dan rutin mengikuti les bahasa Inggris setiap minggu. Selain itu, dia juga gemar membaca buku. Kita
dari video yang tadi. Dua video tadi yang sudah kita nonton. Kita diminta untuk bertanya. Ajukan pertanyaan berhubungan dengan video tersebut. Kita mulai dari Ferdinand dulu ya. Video 1 dulu. Video 1. Pertanyaan untuk video 1. Silakan. Bagaimana cara Marcelino mengembangkan bakatnya? Berikut, ayo, berikan tanggapan. Silakan. Kuat. Apa bakat yang dimiliki Ferdinand? Apa bakat yang dimiliki Ferdinand? Bakatnya apa tadi? Yang lain? Desi? Mengapa dia Mengapa ia bisa menjadi pemain bola? bisa menjadi pemain bola? Yang lain? Kapan Marcelino lahir? Kapan dia lahir? 9 September 2004. Itu. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke video kedua. Video kedua itu tentang Oke. Pertanyaan 1. Apa kemampuan yang dimiliki Nono? Apa kemampuannya? Matematika. Kemampuannya Mengapa Nono pernah kalah dalam lomba matematika? Yuk. Kenapa itu? Karena ada kesalahan Kesalahan teknis ya. Jika dia sementara ujian distrik Pak. Tetapi apakah dia berhenti di situ? Tidak. Apa yang dia buat? Dia mencoba kembali. Coba lagi. Dia tidak putus harapan. Putus harapan. Baik, kita lanjut. Kita masuk dalam kelompok. Ya, di sini. Oke. Perhatikan LKPD tinggal isi di bawah ya. Di sini. Sambil melihat teks yang ada di bacaan masing-masing, kita dengarkan bacaan tadi. Silakan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu
dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan perempuan. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, dalam kelompok, dalam teks sesuai dengan format yang sudah Pak bagikan itu. Lalu setelah mendalami, diskusikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, pertanyaan diskusinya, diskusikan dalam kelompok. Kita punya waktu 15 menit diskusi, lalu setelah itu kita presentasi setiap kelompok ya. Oke, silakan. Presentasi setiap kelompok, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kemampuanku. 1 menyanyi, 2 membaca, 3 bermain bola, 4 menari, 5 futsal, 6 menggambar, 7 melukis, 8 bermain sepeda, 9 masak. 2. Jumlah talenta yang dipercayakan 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, ia menjalankan uang itu. Hasil yang diperoleh 5 laba talenta. Tanggapan atau kata-kata Tuhan yang memberi talenta. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang mendapat 2 talenta, ia menjalankan uang itu. Hasil yang diperoleh 2 laba talenta. Katakan pula Tuhan yang memberi talenta. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 1 talenta, ia menyembunyikan uang itu. Hasil yang diperoleh tidak mendapat laba. Tanggapan atau kata-kata Tuhan yang memberi talenta. Campurkanlah hamba yang tidak berguna itu. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Jawab, karena Allah ingin manusia saling melengkapi. 2. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Jawab, rendah hati, bersyukur dan melatih diri dengan tekun dan disiplin. 3. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Jawab, malas, tidak suka bertanya kepada orang lain. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawab, belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan berlatih terus-menerus. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Bagaimana
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jumlah talenta yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, mengembangkan, dan tidak mengembangkan. Hasil yang diperoleh, memperoleh 5 laba, memperoleh 2 laba, tidak memperoleh laba. Tanggapan kata-kata Tuhan yang memberi talenta: baik, setia, jahat, dan pemalas. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda pada manusia? Jawab: karena Allah ingin setiap manusia mengembangkan talentanya. B. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Jawab: tekun dan rendah hati. C. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Jawab: malas dan tidak mau mengembangkan talentanya. D. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawab: belajar pada orang yang memiliki talenta yang sama dan berdoa. Sekian dan terima kasih. Pak Guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kemampuan: 1. Menari, menyanyi, bermain pianika, bermain sepak bola, menggunakan komputer, dan menggambar. Jumlah talenta yang dipercayakan 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, ia menjalankan uang itu. Hasil yang diperoleh, ia beroleh laba 5 talenta. Tanggapan Tuhan yang memberi talenta: baik sekali perbuatannya. Jumlah talenta 2 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, ia menjalankan uang itu. Hasil yang diperoleh, ia beroleh laba 2 talenta. Tanggapan Tuhan yang memberi talenta: baik sekali perbuatannya. Jumlah talenta 1 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, ia tidak menjalankan uang itu. Hasil yang diperoleh, ia tidak memperoleh laba. Tanggapan Tuhan yang menerima talenta: hamba yang jahat dan malas. A. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Agar kita saling melengkapi. B. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Tidak sombong, rendah hati, suka menolong, dan menghargai orang lain. C. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Sombong, malas, tidak mau bertanya, dan gengsi. D. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Berusaha dan mau bertanya, dan tidak gengsi. Sekian dan terima kasih. Baik, anak-anak. Oke. Sekarang mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Bursa, silakan. Bursa, silakan. Setiap kita dianugerahi kemampuan yang berbeda. Perbedaan itu dimaksudkan Allah supaya kita saling melengkapi. Sikap yang perlu kita miliki atas kemampuan diri, yaitu rendah hati, bersyukur, dan melatih diri dengan tekun dan disiplin. Faktor yang menghambat upaya mengembangkan kemampuan adalah sikap malas, tidak suka bertanya kepada orang lain. Cara mengembangkan kemampuan: 1. Belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya. 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. 3. Bergaul dengan mereka yang memiliki hobi yang sama. 4. Berlatih terus-menerus. 5. Evaluasi atau refleksi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kita hari ini bahwa setiap kita itu sudah diberikan kemampuan yang berbeda dari A. Kemampuan itu dianugerahkan secara berbeda kepada kita semua.
sikap kita terhadap kemampuan yang kita miliki itu bersyukur yang pertama. Kemudian melatih dengan tekun, lalu punya tekad yang kuat, berlatih terus menerus supaya kemampuan itu bisa dikembangkan. Faktor-faktor yang menghambat, malas, ya. Tidak mau bertanya, tidak mau mencoba, tidak ada biaya, tidak ada dukungan. Ya. Yang pertama, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Satu, ya, agar saling melengkapi. Tepuk tangan. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan? Satu. Sikap apa saja? Izin, rendah hati, bersyukur, Jesse, tidak sombong, belajar terus menerus. Tiga, faktor apa saja yang menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Malas, tidak mau bertanggung jawab, malas, gengsi, tidak mau belajar dan cermat, malu bertanya. Lima, cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan kita? Belajar dari orang lain, mau bertanya, Belajar terus menerus. mengikuti permintaan. Oke, tepuk tangan. Kita membuat refleksi. Silakan belajar. Dengarkan. Silakan. Pejamkan mata. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang kemampuan. Kita belajar dari kemampuan, melihat kemampuan itu dengan cara gali sendiri, tetapi juga melalui orang lain. Kemampuan itu ditentukan karena diberikan oleh Allah. Tugas kita adalah mengembangkan kemampuan tersebut. Kita mengembangkan supaya kemampuan tersebut berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Semoga kemampuan yang telah kamu temukan hari ini dapat kamu kembangkan sehingga berguna bagi dirimu sendiri, bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Oke, untuk aksi kita ini temukan kemampuan yang Anda anggap masih sembunyi dalam dirimu. Kemudian temukan langkah-langkah untuk mengembangkan. Minggu depan itu nanti dikumpulkan. Oke? Bisa? Bisa. Kita semua berdiri. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu bersama. Minggu depan kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Oke, siap untuk pelajaran berikutnya ya. Terima kasih untuk semua.